Hai semua, di sini saya akan membahas agent-agent infeksius. Jadi stay tune. Nah, di sini sebelum kita ke agent infeksius, kita tahu pengertian infeksi. Jadi, infeksi adalah peristiwa masuknya mikroorganisme di dalam tubuh penjamu. Sedangkan agent infeksius adalah mikroorganisme yang dapat menimbulkan infeksi. Mikroorganisme yang termasuk dalam agent infeksi yang pertama virus, yang kedua bakteri, yang ketiga jamur, yang keempat parasit, yang kelima rickettsia, yang keenam chlamydia. Nah, virus berasal dari bahasa Yunani yaitu venom, yang artinya racun. Virus itu sendiri adalah agent infeksi berukuran kecil yang bereproduksi dalam sel inang yang hidup. Nah, bentuk virus bervariasi dari segi ukuran, bentuk, dan komposisi kimiawinya. Virus berbentuk seperti bulat, oval, memanjang, dan juga ada berbentuk T. Ukuran virus itu sendiri sangatlah kecil, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron, dan ukuran virus lebih kecil daripada bakteri. Selanjutnya bakteri. Istilah bakteri dari bahasa Yunani yaitu bakterion. Berarti tongkat dan batang, dan umumnya tidak berklorofil. Nah, bakteri merupakan organisme prokariot, yaitu memiliki kromosom tunggal dan tidak memiliki nukleus. Nah, bakteri mempunyai struktur sel yang penting, antara lain yang pertama kapsul, yang kedua lipopolisakarida, yang ketiga fibria atau pili, yang keempat flagella, yang kelima lendir, yang keenam spora. Yang ketiga jamur. Istilah jamur berasal dari bahasa Yunani yaitu humus atau mushroom yang berarti tumbuh dengan subur. Istilah ini selanjutnya ditunjukkan kepada jamur yang memiliki tubuh buah serta tumbuh atau muncul di atas tanah atau pepohonan. McCain tahun 1996 mengatakan setiap jamur tercakup di dalam salah satu dari kategori taksonomi dibedakan atas dasar tipe spora, morfologi hifa, dan siklus seksualnya. Berikut kelompok-kelompok ini adalah yang pertama Omycetes, 2 Zygomycetes, yang ketiga Ascomycetes, yang keempat Deuteromycetidiomycetes, yang kelima Mycetes. Terkecuali untuk Deuteromycetes, semua jamur menghasilkan spora seksual yang spesifik. Yang keempat, parasit. Parasit itu sendiri merupakan organisme yang hidup dari organisme lain. Infeksi parasit biasanya terjadi karena parasit termasuk ke dalam tubuh melalui mulut atau kulit. Parasit yang masuk melalui mulut dan tertelan dapat bertahan di dalam usus atau membuat lubang dalam dinding usus. Sedangkan infeksi parasit melalui kulit terjadi karena gigitan vektor atau penyebaran penyakit, misalnya serangga yang membawa parasit. Yang kelima, rickettsia. Rickettsia ini merupakan golongan bakteri. Karena itu, rickettsia memiliki sifat yang sama dengan bakteri,
termasuk bakteri gram-negatif. Rickettsia mempunyai enzim yang penting untuk metabolisme. Yang keenam, chlamydia. Chlamydia adalah sebuah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri bernama Chlamydia trachomatis. Chlamydia dapat dibeda-bedakan atas dasar patogenitas dan jenis hospes yang diserangnya. Dua spesies yang terpenting adalah Chlamydia passifasi, yang kedua Chlamydia trachomatis. Nah, selanjutnya agen infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik adalah penyakit yang jarang terjadi pada orang sehat, tetapi menyebabkan infeksi pada individu yang sistem kekebalannya terganggu, termasuk terinfeksi HIV. Nah, faktor yang mempengaruhi transmisi agen-agen infeksius. A. Patogenitas mikroorganisme. Yang pertama, mikroorganisme non-patogen. Mikroorganisme non-patogen adalah mikroorganisme yang tidak berbahaya dan tidak menyebabkan penyakit, tetapi justru membantu memelihara keseimbangan baik di dalam tubuh maupun lingkungan, dan dapat bertindak sebagai flora normal. Yang kedua, mikroorganisme patogen. Pada dasarnya, dari seluruh mikroorganisme di dalam hanya sebagian kecil mikroorganisme yang merupakan patogen ataupun potensial patogen. Patogen itu sendiri adalah agen biologi, fisik, atau kimia yang mampu menyebabkan penyakit pada organisme lain. B. Virulensi mikroorganisme. Virulensi menggambarkan kemampuan untuk memberat penyakit. Virulensi berasal dari bahasa Latin yaitu virulentia, yang berarti toksin. C. Infeksi. Infeksi adalah masuk dan berkembang biaknya suatu organisme atau agen infeksius dalam tubuh inang. Baiklah, terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.